Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video aku. Ini adalah video bagian terakhir dari pengolahan data hasil uji tarik pada series karakterisasi sifat mekanik. Nah, pada bagian terakhir ini kita akan menentukan satu titik terakhir dari point of interest atau titik-titik penting dari kurva stress strain ini. Nah, titiknya yaitu yield point atau titik luluh. Nah, yield point atau titik luluh ini merupakan batas material di mana pertambahan beban yang sama akan menghasilkan penambahan panjang yang lebih besar. Nah, bagaimana cara untuk menentukan yield point? Jadi, cara menentukan yield point ini dengan offset 0,2%. Nah, dalam penentuan offset 0,2%-nya ini, kita akan menggunakan data dari awal adanya kelinearan, data yang sudah diblok dengan warna hijau ini, dan bukan data stres secara keseluruhannya. Nah, di sini aku sudah menuliskan data baru, ada strain offset dan ada stress offset. Caranya, yang pertama ini kita akan tambahkan data-data pada data strain ini, kita tambahkan dengan 0,2% atau 0,02. 0,002. Nah, kita akan klik data pertama pada bagian strain yang linear ini, lalu kita akan tambahkan dengan 0,002. Lalu kita klik enter, setelah itu kita akan tarik ke bawah sampai batas kelinearannya ini. Oke, sampai yang ini. Lalu setelah itu untuk data stress offsetnya, jadi untuk data stress ini kita tetap pakai data stress yang sama seperti yang awal sampai daerah yang linear ini. Nah, oke, kita akan copy data stress yang ini sampai batas linearnya, lalu kita paste ke bagian stress yang ini. Kita paste hanya value-nya saja. Nah, di sini sudah kita peroleh. Selanjutnya kita akan masukkan data ini ke dalam kurva stress strain-nya. Nah, dari kita memasukkan data ke kurva ini, kita bisa melihat apakah ada titik potong atau tidak. Nah, di sini kita select data, lalu kita add, kita ubah series name-nya menjadi offset 0,2%. Nah, untuk series X value-nya di sini akan kita select pada bagian trend offset-nya sampai batas yang tadi, lalu kita klik enter. Selanjutnya untuk sumbu Y-nya juga sama. Di sini kita akan select data stress offset 0,2%-nya. Lalu kita klik enter dan kita klik OK. Nah, di sini kita akan perbesar sedikit untuk kurvanya agar terlihat lebih jelas. Nah, oke, jadi pada bagian ini kita belum bisa kita belum menemukan gitu titik potongnya di mana. Oleh karena itu, kita akan memperpanjang datanya agar titik ini atau garis ini dapat terpotongan. Nah, untuk data strain offsetnya ini kita akan perpanjang sampai data ke 180 mungkin agar titik potongnya ini lebih terlihat. Lalu untuk untuk stresnya ini kita tidak akan pakai data yang awal karena pasti akan, jadi nanti garis ininya kalau nilai stresnya kita mengikuti stres yang awal tadi, dia tidak akan berpotongan tapi dia akan terus mengikuti ke sini. Oleh karena itu, untuk menentukan stress offset setelah batas linear ini, caranya kita akan memakai nilai modulus Young dan nilai C dari kurva modulus Young yang sudah kita buat tadi. Nah, berdasarkan formula ini, nilai modulus Young ini rumusnya adalah stres dibagi dengan strain, di mana kita akan mencari nilai stres yang atas ini, maka nilai modulus Young dikali dengan nilai strainnya. Oke, jadi caranya kita akan mengalihkan nilai modulus yang ini, kita akan kalikan dengan data strain yang awalnya. Oke, maaf. Nah, di sini kita akan kita select data pada modulus Young-nya, lalu kita kalikan dengan data strain yang awal, lalu kita tambahkan dengan nilai yang ini. Kita tambahkan dengan nilai C-nya.
Kita tambahkan dengan nilai C-nya. Jangan lupa di sini kita harus kunci data karena ini merupakan data yang tetap. Nah, di sini juga kita kunci datanya, lalu jika sudah kita akan klik enter. Di sini sudah muncul ya nilai dari stress offset setelah batas linearnya. Kita akan tarik ke bawah sampai batasnya sama dengan batas strain offsetnya tadi. Nah, di sini sudah kita peroleh nilai stress offset dan strain offsetnya. Lalu kita akan menambahkan datanya pada kurva ini. Kita akan coba select datanya sampai ke bawah. Kita select data stress dan strainnya sampai data ke 180. Kita lihat pada kurva stress strainnya apakah dia berpotongan atau tidak. Nah, kita select dulu sampai sini lalu kita scroll ke atas. Nah, di sini sudah terlihat bahwa eh, di antara dua garis ini ada titik potongnya, namun kita tidak bisa menentukan ini ada di sumbu X nilainya berapa dan sumbu Y nilainya berapa. Oleh karena itu, untuk penentuan titik potongnya ini kita akan tentukan menggunakan aplikasi Origin. Oke, kita akan buka aplikasi Originnya. Nah, di sini aku udah terlebih dahulu gitu memasukkan data-datanya. Yang pertama aku masukkan adalah data stress strain awalnya. Data stress strain awal yang aku maksud adalah data yang ini. Jadi aku masukkan semua datanya, strain yang ini dan stress yang dalam satuan megapascal. Lalu setelah itu aku masukkan juga data stress strain offsetnya. Stress strain offsetnya yang tadi kita hitung. Nah, yang tadi kita hitung ini aku masukkan semuanya. Lalu setelah itu untuk memplotkan pada kurva, kita akan klik Ctrl A, kita pilih semuanya, lalu di sini kita klik plot. Pada bagian plot ini kita akan pilih yang line yang pertama. Nah, nanti jika kita sudah memilih bagian yang lain yang ini, kurva yang terbentuknya adalah seperti ini. Jadi di sini kurva yang terbentuk pada stress strain awalnya, ini adalah kurva stress strain awalnya. Lalu sama untuk data yang stress strain offsetnya, kita juga klik Ctrl A, kita pilih semua datanya, lalu kita plotkan menggunakan yang lain yang tadi. Nah, hasil kurvanya adalah seperti ini. Nah, ini adalah hasil kurva dari offset 0,2%-nya. Oke, setelah kita dapatkan dua kurva ini, jangan lupa skala dari kedua kurva ini harus kita samakan agar saat kita menyatukan kedua kurva ini, titiknya akan tepat pada skala segitu. Oke, ini adalah kurva yang sudah aku satukan. Jadi untuk menyatukan dua kurva ini, kita bisa klik grab pada bagian yang ini, bisa teman-teman lihat semuanya. Lalu nanti di sini akan ada pilihan open window dan teman-teman bisa apa? Teman-teman bisa preview nantinya grafik yang disatukan ini seperti apa. Nah, kurang lebih untuk grafiknya ini atau kurvanya ini seperti ini. Di sini kita akan menentukan titik potongnya. Nah, aplikasi Origin sendiri ini bisa membaca titiknya. Jadi kita akan menembakkan di daerah yang ini nanti aplikasi ini akan membaca dia ada di sumbu X berapa dan di sumbu Y berapa. Nah, caranya kita akan menggunakan screen reader. Di sini sudah terlihat screen readernya. Dia akan muncul data displaynya. Ini kita zoom saja agar terlihat lebih jelas. Nah, kurang lebih untuk titik potongnya teman-teman bisa lihat ada di bagian ini. Bagian yang tertutup dengan garis hijaunya. Nah, kurang lebih ada di bagian ini ya teman-teman. Nah, langsung saja kita tembakkan. Nah, untuk datanya kurang lebih ini di sumbu X ini ada di 0,035 dan sumbu Y ada di 362, sekian. Kita akan copy teksnya, lalu kita akan pindah ke aplikasi Microsoft Excel lagi. Kita akan copy nilainya di sebelah sini. Kita akan paste nilainya. Ini untuk sumbu X-nya akan aku pindahkan ke bagian ini, ke bagian yield point-nya. Begitupun dengan sumbu Y-nya. Oke. Nah, jika sudah kita bisa hapus data yang tadi.
Nah, di sini kita sudah menentukan yield point serta semua point of interest-nya dan modulus yang-nya. Selanjutnya kita akan menunjukkan titik-titik pada kurva ini. Jadi kita akan menandai bagian-bagian titik ini pada kurva strain-nya. Oke, kita akan merapikan dulu. Kita akan menambahkan chart title-nya. Mungkin tadi sempat terhapus chart title-nya. Kita ganti dengan kurva stress strain. Oke, di sini kita akan menampilkan atau menunjukkan bagian-bagian dari titik-titik ini. Caranya seperti apa? Caranya mudah, kita tinggal select datanya, kita add, kita masukkan series name-nya yaitu breaking point. Breaking point untuk sumbu X-nya, di sini kan tadi kita sudah memindahkan datanya, kita klik enter, lalu untuk sumbu Y-nya, kita klik juga nanti. Nah, kita klik OK. Nah, kenapa aku menempatkan data-datanya di atas ini? Jadi saat nanti kita akan plot atau akan menunjukkan bagian-bagian dari titik ini, kita bisa mudah menemukan titiknya. Nah, untuk breaking point bisa kita lihat dia ada pada bagian bawah ini. Nah, di sini dia warnanya berbeda. Nah, kita akan mengubah warnanya menjadi warna yang lebih menyala. Nah, di sini kita akan rubah menjadi warna yang merah. Begitupun untuk markernya kita juga akan ubah menjadi warna merah. Oke, kalau udah kita akan klik kanan lalu akan add data labelnya. Lalu kita rubah format data labelnya di sini series name dan bukan y value-nya. Nah, di sini akan muncul keterangan breaking point. Oke, wait. Yang ini kita tarik. Nah, jadi breaking point-nya ada pada data yang ini. Ada pada data yang bawah, pakai bisa dipindahkan ke sini. Oke, kita akan memindahkan sebentar. Apa ya? Nah, di sini adalah breaking point-nya. Oh, di sini adalah breaking point. Nah, lalu selanjutnya kita akan menunjukkan titik maksimum point pada kurva ini dengan cara apa? Sama. Jadi kita akan select data, lalu kita add, kita tambahkan series name-nya adalah maximum point. Kita sesuaikan maximum point. Lalu untuk series X dan Y-nya kita masukkan saja. Nah, kita klik OK, lalu di sini ditunjukkan dengan warna kuning ini. Kita bisa klik 2 kali, kita akan merubah warnanya. Oke, kita klik, kita rubah warnanya menjadi warna merah yang lebih tua ini. Oke, untuk markernya juga kita akan rubah warnanya. Nah, kita bisa lihat di sini, kita akan klik kanan untuk menambahkan data labelnya. Nah, di sini kita menggantinya dengan series name dan bukan y value. Lalu setelah itu kita tarik ke bawah atau mungkin ke atas. Nah, jadi di sini bisa ditunjukkan maksimum poinnya. Oke, sebentar. Tidak bisa dipindah. Nah, ini untuk maksimum poinnya ada pada bagian yang ini. Lalu selanjutnya kita akan menunjukkan proportional poinnya. Jadi proportional poinnya juga sama. Kita select data, kita masukkan, kita series name-nya ubah menjadi proportional point. Oke, untuk series X-nya kita masukkan, begitupun dengan series Y-nya. Kalau udah kita klik enter lalu kita klik OK. Nah, di sini pada proportional point-nya ditunjukkan dengan titik yang ini, kita akan rubah warnanya agar lebih terlihat jelas. Kita akan ubah menjadi warna hijau. Warna hijau ini yang nyala. Lalu untuk markernya juga sama, kita akan mengubahnya menjadi warna hijau. Nah, di sini terlihat. Lalu kita akan klik kanan, sama seperti tadi, kita tambahkan data labelnya, lalu kita rubah formatnya. Kita masukkan series name-nya, kita munculkan series name-nya. Kita coba, nah ini untuk proportional point-nya sudah ditunjukkan ya. Selanjutnya kita akan menunjukkan elastic point-nya.
Untuk elastic point-nya sama saja seperti sebelumnya. Elastic point. Oke, untuk elastic point, series X dan Y-nya dimasukkan seperti biasa. Kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat bahwa elastic point dan proportional point ini berdekatan, jadi dia hampir tumpang tindih karena elastic point ini datanya data atau titik setelah batas proporsional. Nah, di sini dia akan muncul terangannya elastic point, lalu kita klik 2 kali. Kita akan rubah warnanya agar berbeda. Kita akan rubah menjadi warna kuning. Untuk markernya juga sama. Oh, agar lebih terlihat mungkin kita akan mengubahnya menjadi warna yang ini. Oke. Untuk lainnya, kita gunakan warna kuning. Nah, di sini terlihat ada warna yang lebih gelap. Kita akan klik lalu kita add data labelnya sama seperti tadi. Kita rubah, kita munculkan series name-nya. Untuk y value-nya tidak kita munculkan, lalu di sini oke, kita ulangi. Nah, di sini akan kita munculkan series name-nya. Nah, oke, sebentar. Di sini akan kita ubah. Yang kita munculkan adalah series name-nya. Nah, di sini tetap muncul ya untuk ininya. Oke. Nah, kita coba di format datanya kita betulkan. Oke. Nah, di sini sudah betul dia muncul elastic point-nya. Kita rubah titiknya. Di sini sudah ditunjukkan nilai elastic point-nya. Nah, oke. Wait. Oke, kita akan ulangi untuk titik ini. Jadi untuk bagian elastic point ini kita klik 2 kali, ininya otomatis. Untuk warnanya kita rubah, lalu untuk markernya juga sama kita rubah. Nah, setelah itu kita akan tambahkan data labelnya. Di sini akan kita ubah formatnya menjadi series name dan kita akan menghilangkan y value-nya. Oke, bisa kita coba. Nah, di sini ditunjukkan elastic point-nya. Mungkin dia tidak akan muncul, jadi elastic point-nya ada pada bagian yang ini. Nah, pada bagian yang ini, titik yang ini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menunjukkan yield point-nya sama saja. Kita akan select datanya, lalu setelah itu kita add, kita masukkan di sini yield point. Untuk series X value dan Y value-nya kita akan masukkan. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, untuk yield point-nya ini ada di sekitar sini. Kita klik 2 kali, kita akan merubah warnanya. Kita akan merubah menjadi warna yang hitam ini. Lalu untuk markernya juga sama, kita akan mengubah tadi udah. Nah, kalau udah kita akan klik kanan pada data ini, kita akan klik kanan, kita tambahkan data labelnya, lalu kita akan ubah formatnya menjadi series name, dan kita hapus untuk y value-nya. Oke, untuk yield point ini, sebentar untuk format datanya. Nah, ini. Jadi untuk yield point-nya ada pada bagian ini. Oke. Nah, ada pada bagian yang ini untuk yield point-nya pada titik yang ini. Oke, mungkin semua titiknya ini udah kita tunjukkan pada kurva strain-nya. Mungkin pada video ini aku cukupkan karena semua titiknya sudah bisa ditunjukkan. Uh, Oke, cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Semoga video yang aku buat ini bisa bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.